Sekali-kali berterima kasihlah kepada dirimu yang selalu berkata tak mampu dan ingin menyerah melewati ujian, namun ternyata hingga hari ini engkau mampu melewati ujian yang engkau anggap sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Bunda itu selalu salut sama teman-teman yang memiliki konsep terbaik waktu bikin video nulis ya. Maksudnya bukan daily vlog ya yang kayak Bun Ai gitu nulis. Karena Bunda itu sering lihat teman-teman kayak ngapus, berarti kan udah terkonsep dengan baik. Beda banget kayaknya Bunda itu insecure. Karena Bunda itu suka bikin video, nggak ada ide, pas mau nulis baru ketemu idenya. Jadi ya gitu, kadang-kadang kayak gini nih, bingung mau nulis garisnya kemana ya, mau bikin hiasan apa ya. Ya udah deh ya, nggak apa-apa. Untung aja Allah baik banget, selalu memberikan kebaikan di hati teman-teman dengan telinga istimewa, hati yang mulia, mau dengerin channel sederhana ini. Mudah-mudahan kita semua yang saling berbagi dan saling memperbaiki diri, sehingga kedepannya kita terus jauh lebih baik lagi. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau sedikit sharing gimana caranya memulai budgeting dan mengembangkan uang kita secara sederhana. Mungkin nanti Bun Ai bakal bikin kayak 2 part, karena part yang ini lebih kepada teorinya. Nanti untuk pembagian uangnya Bun Ai buatkan di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan teman-teman gak bosan untuk nonton channel Keluarga Bun Ai ya. Oke, kita langsung aja masuk ke poin pertama, yaitu memaafkan kesalahan budgeting masa lalu. Ini penting banget sih, karena banyak banget yang DM sama Bun Ai, andai aja, coba aja. Bun Ai yakin banget kok, pasti semua pernah merasakan di titik itu. Kadang-kadang teori yang dari kecil diajarin, menabung pangkal kaya itu kalah dengan yang berhutang harus gaya. Gitu ya, jadi kadang-kadang hal itu dilakukan, tapi kita harus memaafkan kesalahan budgeting masa lalu kita. Sama kayak teman-teman naik motor ya, ada spion kiri dan kanan, itu kan berfungsi untuk hanya lebih berhati-hati tapi tetap fokus pandangannya ke depan. Masa lalu itu penting, tapi masa depan jauh lebih penting lagi. Kalau kita terus mengungkit kesalahan masa lalu kita dalam budgeting, ujung-ujungnya itu akan membentuk diri kita, mengatakan bahwa ya memang kamu orang yang boros, ya memang kamu mah selalu gagal gitu. Jadi memaafkan kesalahan budgeting di masa lalu, entah mungkin dulu borosnya di A, di B, di C, itu penting banget supaya kita merecovery diri kita, memulai budgeting sederhana, meskipun gak nabung kayak orang-orang gitu ya, tapi kita selalu merasa diri ini berharga karena udah berusaha untuk memulai gitu teman-teman. Sampai menit ini kira-kira teman-teman ada nggak ngerasa yang pernah ngelakuin kesalahan dalam budgeting? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar biar kita belajar sama-sama nih. Jadi saran dari Bun Ai apa? Maafkan, seluruhnya dimaafkan. Kalau dulu sering nongkrong-nongkrong, dulu sering belanja nggak jelas padahal nggak dipakai juga, maafkan semua itu. Bila perlu, kalau memang harus dipilah-pilih yang bisa disedekahkan, disedekahkan. Mulailah selalu dengan yang baru, karena hari ini pasti berbeda dengan hari kemarin. Nah, mulainya itu dengan semampunya, sebisanya. Boleh nyontek budgeting orang, tapi tidak jadi patokan. Ingat ya, gaji boleh sama, tanggungan boleh sama, tapi kondisi selalu berbeda. Itu yang selalu Bun Ai gadang-gadang di budgetingnya Bun Ai. Mungkin sama-sama 4 juta, tapi si A bisa nabung 2 juta, si B mungkin gak bisa nabung karena memiliki kondisi, tanggungan, juga sejarah masa lalu yang berbeda-beda. Kenapa Bun Ai bilang sejarah? Iya, contoh aja nih ya. Misalnya ada seorang bapak gitu yang dari kecil dia tuh beli Tamiya, mainan aja tuh kayak mahal. Sehingga ketika dia bekerja, dia punya uang, prioritasnya dia tuh supaya anak dia nggak merasakan hal yang sama kayak dia. Jadi nggak kayak udahlah nabung belakangan aja, udahlah dana pendidikan insya Allah nanti ada, seperti itu. Jadi gimana caranya anaknya nggak ngerasain sejarah yang kelam, bahasanya tuh ya, kayak mereka yang dulu. Itu kan beda-beda. Jadi harus disesuaikan lagi sama kemampuan nih, supaya kita tuh bisa lebih menikmati perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Semangat berubah dengan kekuatan bulan. Bukan ya, itu mah Sailor Moon. Tapi ingat ya teman-teman, kalau kita udah merasa diri ini terlambat seperti orang yang lomba lari, udah tahu ketinggalan, jangan tidur kayak si kancil ya. Mentang-mentang larinya cepet, tidur aja. Kalau udah tahu diri ini terlambat, mau tidak mau kita harus berlari jauh lebih cepat lagi, supaya nanti mudah-mudahan kita bisa mengejar ketinggalan tersebut.
tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke poin kedua, yaitu mulai bercerita dengan yang dipercaya. Boleh nggak sih Bun Ai? Katanya kita nggak boleh menceritakan mimpi-mimpi kita karena nanti akan banyak hasad atau penyakit ain katanya gitu ya. Balik lagi, kita menceritakan pada orang yang dipercaya. Kita boleh curhat pada orang yang tepat. Kenapa? Karena saling menasehati dalam kebaikan itu juga dianjurkan dalam agama. Waduh, kan tanggal 6 udah kena kultum lagi sama si Bun Ai. Ini Bunda sebenarnya Dabi nggak fokus ya, karena nyuri waktu untuk anak-anak tidur santai itu lagi nggak dapet banget teman-teman. Baby Agni sama Abang Bima tidurnya bergantian di depan sekeliling rumah juga lagi nggak tahu nih banyak anak-anak kecil sehingga kayak berisik gitu. Mau nggak mau ya harus membagi antara konsentrasi kuping dengan pikiran. Tapi mudah-mudahan teman-teman berhati mulia ya, tetap bisa memahami apa yang Bunda sampaikan. Oke, maksud Bun Ai adalah mulai cerita dengan orang yang teman-teman percaya. Mungkin dengan suami dulu nih, atau misalnya nggak dengan suami, teman-teman lihat siapa sih kira-kira yang udah hijrah nih dari yang tadinya hahaha sekarang jadi lebih berkonsentrasi untuk mengatur gaji. Fungsinya apa sih bercerita? Untuk meminta dukungan, sharing pengalaman, karena kan nanti dalam proses perubahan gitu ya, dalam proses hijrah kita tuh bakal nemu banyak ujian. Ya iyalah ya, yang biasanya ada uang sedikit-dikit jajan ini harus ngisi celengan. Biasanya ada sedikit sisa jajan boba, ini harus disimpan uangnya ya kan, supaya bisa beli logam mulia tuh kan, dari boba ke logam mulia tuh. Masya Allah kan. Jadi kita tuh nanti kayak punya partner, kayak punya alarm sendiri supaya kalau kita hilaf nih, stres itu ada kayak teman-teman yang sabar, dulu aku juga gitu kok, awalnya susah tapi lama-lama enjoy, lama-lama happy, lama-lama jadi kebiasaan gitu. Mulai deh cerita pada orang yang teman-teman percaya, atau minimal suami dulu nih, partner kita sendiri gitu. Oh suami nggak bisa Bunda, susah diajak ngomong, nggak apa-apa. Mulai dari teman-teman yang memang mengalami hal yang sama sehingga saling menguatkan. Jangan cerita sama orang yang lagi galau, nanti ikut-ikutan galau. Karena biasanya perempuan kayak gitu ya, kalau ngumpulnya sama yang ngomongin keburukan suami ikut. Kamu masih mending begitu, suami aku nih lebih parah lagi. Kalau yang ngomongin sama kebaikan suami ikutan juga gitu kan. Suami aku dong ulang tahun ngasih tas, suami aku apalagi, padahal ngasih tasnya 7 tahun lalu. Bercanda teman-teman, jangan marah ya, masih tanggal 6 kan, uang masih banyak kan di dompet kan. Oke, langsung aja kita masuk ke poin ketiga, yaitu tidak menggunakan cara yang sama. Analoginya seperti kemarin ya, kalau ngerasa teman-teman lewat situ macet, lewat situ tuh lambat, lewat situ tuh ada galian, pasti kan berpikir gimana caranya ya untuk tidak lewat situ karena banyak hambatannya. Yap, sama banget untuk mengatur budgeting. Jadi mencoba hal baru dengan ilmu baru. Oke, dengan metode 20-30 nggak bisa. Oke, ya udah ganti metode apa nih? Anggaran bulanan. Ternyata nggak sampai juga. Oke, kita ganti lagi metode amplop, ganti lagi metode karet gelang. Dan itu seluruh teori, bukan harga mati. Jadi bulan ini dan bulan besok bisa aja gunain teori yang sama. Orang-orang kok bisa dengan cara seperti itu? Orang-orang kok bisa sih belanja bulanan 200-300 ribu? Teman-teman gak mesti sama loh, karena masing-masing punya standar hidup yang berbeda. Yang terpenting tujuannya sama, menghindari hal-hal yang sia-sia supaya hidup kita tuh jauh lebih mulia lagi ya. Terus juga caranya itu meraih tujuan dengan inovasi. Kalau dulu mungkin punya uang pokoknya nabung aja, sekarang mungkin bisa dipecah nih. Gimana cara mencah tabungan untuk lebih jauh berkembang lagi? Besok bakalan kita bahas ya teman-teman di part 2-nya dengan metode terbaru untuk mengatur investasi. Nah, ini poin terpenting adalah mengevaluasi kesalahan. Jadi improve terus kemampuan teman-teman. Oke, aku salahnya karena minggu ini gak masak sampai 7 hari. Oke, minggu ini aku salah karena nge-laundry padahal masih baru bajunya udah aku laundry semuanya. Basah-basah aku laundry. Jadi terus dievaluasi sampai teman-teman tuh menjadi ahli. Sehingga uang yang sama kita itu sama jumlahnya, yang dikasih suami segitu-gitu aja. Tapi karena teknik atau skill kita yang baru terus-menerus kita perbaharui, itu bisa berkembang. Ya, yang ditabungin jauh lebih banyak lagi, yang kita puter jauh lebih banyak lagi gitu. Jadi menghasilkan apa ya bahasanya ya, lorong-lorong cuan terbaru. Waduh, lorong cuan. Apa tuh lorong cuan Bun Ai? Oke, langsung aja kita masuk ke part terakhir. Tapi di menit ini Bun Ai mau sapa-sapa dulu ya. Ada sendal di atas tangga, halo Tegal dan Salatiga. Waduh, ini berarti benar 7 ya kalau Salatiga. Mulai nabung ke logam mulia, halo Bangka Belitung dan Australia.
Ternyata tuh ada orang Indonesia juga yang nonton channel Bun Ai tinggal di Australia. Waduh, seneng banget sih ya. Sehat-sehat semuanya pokoknya di sana ya. Dan yang terakhir kita sapa Beli Kursi untuk Bersantai, Halo Turki dan juga Dumai. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai, selalu berkomentar positif, like, komen, subscribe, dan jika berkenan bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Oke deh, lanjut aja di poin terakhir ini adalah berhenti memikirkan banyak sudut pandang. Kalau kamu mau uang kamu berkembang, berhenti untuk hal itu. Jadi lakukan semampu kamu, sebisa kamu. Misalnya, kalau aku mah anaknya bisa makan dengan A, B, dan C. Anak kamu ternyata enggak, ya udah jangan dipaksain. Dibanding nanti kamu maksain untuk nabung sejumlah mereka yang sama, anak kamu nggak kuat kan harus juga ngeluarin budget untuk kesehatan. Jadi benar-benar sesuaikan dengan kemampuan. Ya gini lah, kalau Bun Ai boleh analogiin tuh kayak orang megang gajah. Kalau yang dipegang bagian kuping itu bakal bilang kayak tipis banget. Kalau yang dipegang bagian perut, waduh ini tebal banget ya. Kalau yang dipegang bagian belalai pasti akan punya persepsi lain gitu. Jadi kayak orang ditutup matanya megang gajah dari arah yang berbeda-beda. Sama nggak sih? Salah nggak sih mereka? Ya enggak lah ya. Cuma dalam penjabarannya itu kitalah yang menyaring. Mungkin ada sebagian yang ya ampun dia kok makannya kayak gitu ya, mana bisa, mana cukup. Tapi ya balik lagi ya, memang kita dihadapkan kadang-kadang sama ujian Allah yang di luar batas nalar, yang kita sendiri aja nih kalau mau ngomong, aku kok bisa ya gitu ya. Jadi jangan terlalu memikirkan banyak sudut pandang. Oh misalnya lewat keuangan harusnya ditabung sekian persen, ternyata kamu gak mampu jadi stres. Oh ternyata bagian kesehatan harusnya kita punya budget kesehatan sekian persen, nanti kamu juga stres lagi. Yang sudut pandangnya menyorot pada pendidikan, harusnya pendidikan disiapkan sekian persen, wah stres lagi. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan, gak usah terlalu banyak mikirin sudut pandang. Ambil aja satu bagian yang membuat kamu nyaman, terus kamu bisa memulai tanpa harus membandingkan keberhasilan. Karena dengan kamu memulai dan keluar dari batas nyaman kamu, kamu sudah berhasil untuk mengalahkan ketidaknyamanan kamu alias kemalasan kamu untuk memulai. Jadi itu ya teman-teman yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Sekali lagi jangan lupa juga follow ini IG keluarga_Bun Ai. Bun Ai tempel stiker ya, soalnya nggak bisa gambar. Itu aja ya, mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Semoga video ini bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video-video Bun Ai selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.